3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPO kelas D ingin menambahkan proyek kami yang berjudul Sistem Laporan Pembangunan Jalan di Desa. Di sini saya sendiri, Muhammad Khairul Anwar dengan NIM 19241010-2042. Nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 192410102062. Dan saya sendiri Aditya Sudistyo dengan NIM 192410102070. Untuk bab pendahuluan, latar belakang dari proyek kami ini, pembangunan sebuah jalan di desa merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, yang merupakan negara maritim, sangat luas dan banyak penduduknya. Pembangunan infrastrukturnya masih dalam proses pemerataan, khususnya pada pembangunan jalan. Pembangunan jalan di desa akan sangat berpengaruh bagi warga sekitar karena akan memudahkan akses transportasi untuk kebutuhan ekonomi dan yang lain. Yang mana didanai oleh pemerintah kabupaten yang diwakilkan oleh pemerintah desa. Pembangunan jalan desa tentunya akan memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan luasnya daratan Indonesia dan sulitnya akses untuk transportasi dikarenakan di beberapa desa terpencil di Indonesia. Sulitnya akses dan pengetahuan tentang pembangunan jalan yang belum dibangun atau diselesaikan di desa membuat kami berinisiatif untuk membuat aplikasi yang nantinya akan berguna untuk melaporkan secara detail pembangunan jalan yang belum dilaksanakan ataupun diselesaikan dengan usernya. Usernya adalah tokoh masyarakat desa dan perangkat desa yang mana kemudian diarahkan pada pemerintah kabupaten maupun di atasnya. Semoga dengan aplikasi ini bisa membantu pembangunan jalan di desa Indonesia. Untuk ruang lingkup aplikasi ini dibuat untuk memudahkan percepatan pembangunan jalan di desa dengan cara user melakukan pembangunan jalanan yang belum dilaksanakan dan semacamnya. Dalam fitur aplikasi ini terdapat registrasi yang mana membuat akun agar user bisa login dalam aplikasi ini, yang mana dilakukan di kantor desa setempat. Untuk login adalah proses setelah mendaftarkan diri user, di mana user bisa masukkan username dan passwordnya untuk masuk ke dalam aplikasi. Kemudian membuat laporan pembangunan jalan. Yang pertama, laporan pembangunan jalan yang belum selesai, yang digunakan untuk user yang ingin melaporkan pembangunan jalan di desanya yang masih terjeda dan belum dilanjutkan cukup lama. Untuk laporan pembangunan jalan yang belum dilaksanakan digunakan untuk user yang ingin melaporkan pembangunan jalan di desanya yang masih belum dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah laporan pembangunan jalan yang rusak, digunakan untuk user yang ingin melaporkan pembangunan jalan rusak, sehingga harus diperbaiki secepat mungkin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk bagian codingannya. Pertama, kita sudah mendesainnya di WX Form Builder. Dan di sini untuk hasil generate code-nya kita masih tetap menggunakan noname.py. Lalu untuk di bagian
kelas login frame-nya. Pertama kita menggunakan super dulu di bagian login frame. Dan ini merupakan barnya. Di bagian login sendiri mempunyai fungsi exit. Jadi misalnya nanti kita mengklik button kembali, kita akan keluar dari program, dan ketika masuk nanti di sini kita akan masuk ke programnya. Data validation ini apakah username dan passwordnya sudah ada di database-nya. Misalnya di sini kita juga ada query-nya. Misalnya username dan passwordnya ada di tabel user, maka nanti ini kan tidak sama dengan non, berarti ada. Nanti kita akan melanjutkan ke home frame. Lalu jika username-nya admin dan passwordnya admin, akan lanjut ke home admin. Setelah itu di bagian home untuk usernya sendiri, kita ada menu 1, yaitu pembangunan jalan yang sudah dilaksanakan namun berhenti. Lalu menu 2, pembangunan jalan yang belum dilaksanakan. Sama menu 3, untuk membangun jalan yang masih rusak dan belum diperbaiki. Lalu, ini untuk menu 1-nya. Menu 1, kelasnya ada menu 1 frame. Di sini untuk menampilkan frame dari menu tersebut. Nanti kalau diklik cancel, maka akan keluar dari menu tersebut. Nah, di sini kita ada dev submit. Jadi, ini merupakan event. Kalau misalnya nanti kita mengklik tombol submit-nya, kabupaten yang kita bisa mendapatkan kabupaten dari mtext control 3 ini dari bagian gimana yang ngomongnya? Mtext control 3 ini jadi kayak inputan yang diberikan user waktu menulis ini. Nah, untuk lebih jelasnya ini. Jadi nanti kita mengikutkan ke sini, ini nanti jadi kabupaten. Lalu mtext control 4 sampai sini juga merupakan bagian-bagian dari ini. Setelah itu, self-db query. Oh ya, self-db query ini insert into tabel di SQLite. Di SQLite kita sudah membuat tabel ini belum S. Nah, ini nanti nama kabupaten, isinya nama kabupaten, nama desa, nama user, nama jalan, panjang yang sudah selesai, dan panjang yang seharusnya diselesaikan. Nah, ini alasan satu ini, alasan kenapa ingin diperbaiki. Setelah itu nanti, setelah disimpan, ini nanti box frame yang keluar ini tadi meng-close sendiri, dan muncul pesan, data berhasil disimpan. Untuk database-nya sendiri, kita seperti ini. Pertama, kelasnya ada database. Lalu, pertama kita mengkonekkan database-nya ke data uas.db. Setelah itu, kita bikin fungsi query. Jadi, setelah nanti kita tinggal self.db.query untuk mengeksekusi query yang kita berikan di codingannya. Setelah menu 1, menu 2 dan menu 3 isinya hampir sama. Lalu kita ada user ini, ketika adminnya ingin menambahkan user. Jadi kan kayak tadi kan kalau misalnya ingin daftar, nanti harus menghubungi perangkat desa. Nah, ini untuk perangkat desa tersebut ketika membuat usernya. Nanti di sini ini, habis itu insert into user, username dan passwordnya. Kalau sudah ini nanti frame box-nya close, habis itu muncul pesan, data berhasil disimpan. Setelah itu ada menu dari adminnya. Di sini admin memiliki akses untuk melihat laporan-laporan dari user-user. Jadi
Pertama kita kaitkan dulu dengan database-nya. Kita ambil dari from database, import database. Setelah itu ini ada self panjang baris dan self get jumlah data. Kenapa kita menggunakan ini? Karena nanti jadi misalnya kayak kita menambah data itu nanti kayak tabelnya apa itu memanjang sendiri. Jadi otomatis memanjang sendiri mengikuti jumlah data ini. Pertama ini ada self data 1A, self data 1A ini nanti bisa menjalankan self get data ini. Setelah itu kita eksekusi self data 1A. Nah, ini di get jumlah data ya kita select count from belum S. Jadi misalnya belum S ini jumlahnya ada berapa data sih? Misalnya 2, nanti tabelnya akan memanjang ke bawah sesuai jumlah dari count ini. Kalau misalnya dari get data 1 ini select all from belums. Nah, ini nanti kayak ditampilkan semua data di dalam tabelnya. Di dalam tabelnya. Ini mengambil datanya maksudnya. Nah, ini nanti untuk ngeset datanya. Pertama kita membuat perulangan for i in range of panjang baris. Nah, panjang baris ini tadi yang ke bawahnya. For j ini untuk kolom ke kanannya. Nah, di kanannya kita cuma membutuhkan 8. Yang pertama ada ID, nama kabupaten, dan lain sebagainya. Lalu self mgrid 1 set self value ini self mgrid 1 ini nama dari ini. Dari tabel ini. m_grid 1. Nah, ini kita set di dalam sel-selnya kayak value yang kita dapat dari result all-nya ini. Result all ini sebenarnya kayak fetch all. Ya, jadi kayak kita tambahkan semuanya. Itu ini. Dan untuk menu 2A sama menu 3A kira-kira codingannya hampir sama seperti menu 1A. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Jadikan host dulu. Loh. Ya, saya di sini akan menjelaskan fitur-fitur sekalian jalannya aplikasinya. Di sini pertama saya akan menggunakan akun admin yang mungkin nanti akan dipegang oleh perangkat desa ataupun pemerintah kabupaten. Nah, di sini kita login dengan username dan password admin. Nah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur sekaligus menjalankan aplikasinya. Nah, di sini saya sudah buka aplikasinya. Yang pertama saya akan jelaskan melalui akun yang akan dipegang oleh pemerintah desa atau pemerintah kabupaten yang nanti akan dijadikan admin. Nah, di sini kita login dengan username dan password admin. Nah, fitur admin itu ada 5. Yang pertama, tambah pengguna, data jalan yang belum selesai, data jalan yang belum dilaksanakan, dan data jalan yang rusak, serta yang terakhir logout. Tambah pengguna ini yaitu untuk menambahkan user. Misal nanti ada tokoh masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi ini untuk mengirim sebuah laporan tentang pembangunan jalan yang belum selesai ataupun belum dilaksanakan serta rusak, nanti kita bisa membuat usernya ditambah pengguna. Sekarang kita coba tambah pengguna. Nah, di sini kita langsung buat username dan passwordnya. Misal kita buat dengan nama
Inas, dan passwordnya Inas12. Langsung kita tekan submit. Nah, data berhasil disimpan. Itu langsung terbuat akun untuk usernya. Nah, di sini kita lanjutkan dulu penjelasannya tentang melihat data yang dikirim dari user yang mengirim laporan itu. Misalnya kita melihat data jalan yang belum selesai. Nah, di sini ada data yang belum selesai. Misalnya nih, nomor 3, dengan ID 3, nama kabupatennya Jember, nama desanya Mumbulsari, nama usernya Feng, nama jalannya MH Tamrin, lalu panjang yang sudah selesai 2 km, panjang yang seharusnya selesai itu 10 km. Dan alasannya kenapa ini dipercepat, karena akses transportasi di desanya menjadi terhambat karena pembangunannya. Nah, itu salah satu contohnya. Dan untuk data jalan yang belum dilaksanakan dan data jalan yang rusak, isinya hampir sama, hanya saja alasannya yang berbeda. Di sini isinya yaitu ID, nama kabupaten, nama desa, nama user, nama jalan, dan panjang jalan yang harus diselesaikan. Lalu ada data jalan yang rusak. Di sini isinya yaitu ID, nama kabupaten, nama desa, nama user, nama jalan, dan panjang jalan yang rusak, serta alasannya apa. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang ada di akun user. Pertama, kita keluar dulu, lalu login kembali. Kita gunakan akun yang kita buat tadi di tambah pengguna di akun admin. Misal tadi kita buat Inas. Dan passwordnya Inas12. Nah, fitur yang ada di akun user yaitu ada laporan pembangunan jalan yang belum selesai, laporan pembangunan jalan yang belum dilaksanakan, serta laporan pembangunan jalan yang rusak, dan terakhir laporan pembangunan jalan yang belum selesai. Ini merupakan sebuah laporan yang nanti isinya akan membuat sebuah laporan secara detail dengan mengisi inputan-inputan yang ada di sini, nanti tinggal diisi, lalu seperti nama kabupaten ini, nama kabupaten, misal kita buat Jember, dan nama desanya misal Kebonsari. Nama usernya Inas. Nama jalan Jalan Budi dan yang ini diisi Jalan Budi Utomo. Selanjutnya panjang jalan yang sudah selesai, yaitu misalnya 3 km. Lalu yang seharusnya diselesaikan 6 km. Alasan ini cepat diselesaikan, misal jalanan jadi sering macet. Setelah kita selesai mengirim laporan ini, lalu kita submit. Nah, data berhasil disimpan. Itu artinya laporan yang kita buat tadi sudah sampai ke akun admin. Laporan pembangunan jalan yang belum dilaksanakan, ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Bedanya di sini hanya ada satu laporan, yaitu nama panjang jalan yang harus dibangun dan alasannya apa. Lalu yang selanjutnya juga laporan pembangunan jalan rusak. Ini juga sama seperti yang sebelumnya. Bedanya di sini hanya laporannya panjang jalan yang harus diperbaiki dan alasan ingin cepat diperbaiki itu apa. Nah, sekarang kita lihat hasil dari tadi yang telah kita submit laporannya. Kita masuk ke akun
admin. Karena tadi di user kita buat data jalan yang belum selesai, lalu kita masuk, kita lihat, nah di sini ada nomor ID 4, lalu nama kabupatennya Jember, nama desanya Kebonsari, nama user Inas, nama Jalan Budi Utomo, panjang jalan yang belum selesai, yang terselesaikan 3 km, dan yang belum selesai, yang harusnya diselesaikan 6 km. Alasannya jalanan jadi sering macet. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan tentang jalannya fitur aplikasi ini. Sekarang lanjut ke kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu sistem laporan pembangunan jalan desa ini merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengelola laporan tentang pembangunan sebuah jalan di desa di sebuah kabupaten. Aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai user ataupun adminnya nanti, serta pemerintah kabupaten sebagai adminnya. Fitur yang digunakan oleh admin dan user tidak jauh berbeda. Di admin, fungsi fiturnya hanya untuk membuat user dan untuk memeriksa laporan pembangunan jalan dari user yang ada di desa. Sedangkan di fitur user, fungsinya yaitu untuk membuat laporan tentang pembangunan jalan yang ada di desanya masing-masing. Aplikasi ini kami buat dengan tampilan yang simpel, lalu fitur-fitur yang jelas, serta penggunaan font yang umum, dan dapat dibaca dengan mudah, sehingga aplikasi ini dapat digunakan dengan mudah oleh penggunanya, yaitu admin maupun user. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.